Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami dari kelompok 11 yang berjudul Gadai. 1. Pengertian gadai. Gadai di dalam fikih Islam disebut sebagai ran, di mana termaksud suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Secara bahasa, ran atau gadai ini disebut sebagai ad-dawaan yang berarti tetap, dan juga disebut sebagai al-lazum yang berarti menahan. Gadai atau ran ini merupakan suatu kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mempraktekkannya, sehingga gadai atau ran ini menjadi tradisi institusi yang telah berkembang atau mendalam di dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mudatsir ayat 38 yang artinya, tiap-tiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Kemudian ran atau gadai ini secara terminologi berarti menahan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum gadai. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau muamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh seorang piutang. Akan tetapi jika ada sebagian orang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksiannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yang ketiga adalah rukun dan syarat gadai. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4. Pertama sigot, yang kedua orang yang berakad atau ranin dan murtahin. Sementara yang ketiga adalah harta yang dijadikan marhun, dan yang keempat adalah hutang atau marhundi. Sementara syarat-syarat gadai atau ran adalah 1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap atau ahli dalam bertindak hukum. Kemudian yang kedua adalah syarat sigot atau lafal. Yang ketiga adalah syarat marhumbi atau hutang, di mana merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang yang kita berhutang. Kemudian syarat yang keempat adalah syarat marhun, yang berarti barang yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian yang keempat adalah sifat gadai. Gadai bersifat mengikat bagi orang yang memberinya saja. Maksudnya ia tidak bisa dibatalkan. Dalam hal ini ia bertindak untuk kemaslahatan orang lain, sehingga ia pengikat bagi orang yang memberinya. Gadai juga tidak bisa mengikat bagi orang yang memintanya, sebab dalam hal ini ia tidak bertindak kemaslahatan untuk diri sendiri. Sekian penjelasan dan pemaparan makalah dari kami kelompok 11. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.